Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang lagi di channel The Purbas. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian semua senantiasa dalam kondisi sehat walafiat ya. Yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Yang sedang bokek, jangan tergoda ikut pesugihan. Dan yang lagi jomblo, jangan coba-coba memakai susuk, rejeki gak akan tertukar, jodoh gak akan kemana. Jangan sampai, karena godaan uang instan dan karena kebelet pengen nikah, kalian mengalami nasib yang sama seperti korban dalam cerita kita kali ini. Sekitar jam 7 pagi pada tanggal 10 Mei tahun 2013, di sebuah taman yang berada di Jalan Longhutang Kota Changsu, Provinsi Jiangsu, Cina, beberapa warga lokal yang sedang berolahraga pagi, menemukan sesosok jasad wanita yang mengambang di sebuah danau buatan. Jasad ini mengambang tepat di sebelah jembatan gantung yang ada di taman tersebut. Salah satu dari warga yang berkerumun berinisiatif menghubungi pihak berwenang, dan sekitar 15 menit kemudian, beberapa petugas polisi datang untuk mengamankan TKP. Jasad wanita itu dievakuasi dari dalam danau. Pada saat ditemukan, korban memakai kamisol berwarna biru dilapisi dengan mantel beludru berwarna merah. Dari pinggang ke bawah, korban mengenakan celana pendek berwarna hitam dengan stocking berwarna sama yang menutupi kulitnya hingga ke telapak kaki. Di kantong celananya, polisi menemukan beberapa lembar uang kertas yuan beserta satu set kunci rumah. Pada lehernya terpasang kalung emas, di tangan kanannya ada gelang emas, dan sebuah cincin berlian melekat di jari telunjuknya. Berdasarkan temuan-temuan awal ini, polisi mengesampingkan motif perampokan dalam kematian korban. Tak lama kemudian, petugas forensik datang guna menuntaskan pemeriksaan awal terhadap jasad korban. Karena berada di air dalam waktu yang diperkirakan cukup lama, tubuh wanita ini sudah membengkak. Waktu kematiannya diperkirakan sekitar 7 hingga 10 jam sebelum ditemukan. Dengan kata lain, wanita itu diperkirakan meninggal di rentang waktu antara jam 9 malam hingga menjelang tengah malam di hari sebelumnya. Berdasarkan bentuk tubuh dan ciri-ciri fisiknya, petugas forensik memperkirakan wanita ini berusia antara 25 hingga 30 tahun, dan berhubung tidak ditemukan satupun luka di tubuh korban, petugas forensik mencoret kemungkinan bahwa korban telah diserang terlebih dahulu sebelum tenggelam atau jatuh ke danau. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, ahli forensik menetapkan bahwa penyebab kematian korban adalah karena tenggelam. Namun yang jadi pertanyaan di sini, bagaimana dia bisa tenggelam di danau dangkal yang hanya memiliki kedalaman kurang dari 140 cm, sementara tinggi badan korban lebih dari 160 cm. Di TKP danau, polisi juga menemukan sepatu yang diduga milik korban dengan hak 4 cm. Dengan atau tanpa memakai sepatu sekalipun, seharusnya wanita ini bisa berdiri dan berjalan merayap hingga ke tepian danau. Kecuali sebuah tato gambar kupu-kupu di bagian dada, polisi tidak menemukan dompet atau benda lain yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi korban. Sebagai antisipasi, mereka mengambil sidik jari serta DNA korban, untuk sampel kalau-kalau nanti dibutuhkan dalam investigasi. Di waktu yang sama, beberapa petugas polisi berkeliling ke warga sekitar taman dan menunjukkan foto korban. Namun tak satupun dari mereka yang ditanyai mengaku kenal dengan korban. Barulah pada jam 4 sore di hari itu juga, seorang pria muda bernama Li Liang mendatangi kantor polisi kota Changsu dan melapor bahwa istrinya tidak pulang ke rumah sejak tadi malam. Menurut Li Liang, terakhir kali dia berkomunikasi dengan istrinya pada jam 9 tadi malam. Namun setelah itu, HP istrinya tidak bisa dihubungi lagi. Polisi kemudian menunjukkan foto wanita korban tenggelam yang ditemukan tadi pagi. Li Liang dengan cepat mengidentifikasi wanita itu sebagai istrinya. Menurut Li Liang, istrinya bernama Liu Fengxian, berusia 27 tahun dan berasal dari Provinsi Sichuan. Mereka baru 2 bulan menikah dan tinggal di kawasan pemukiman Tanglongfian. Selanjutnya, Li Liang menjelaskan bahwa tadi malam sekitar jam 9, dia pulang dan mendapati istrinya tidak ada. Dia bertanya kepada Peng Tianlai, seorang sepupu yang tinggal di rumah mereka. Menurut Tianlai, si kakak ipar baru saja keluar mengendarai motor yang baru dibelikan oleh Li Liang. Pria ini kemudian menelpon dan bertanya pada istrinya, mau pergi kemana malam-malam begini, yang dijawab oleh Fengxian bahwa dia cuma mau keliling untuk memperlancar skillnya mengendarai motor yang baru dibelikan Li Liang. Namun ditunggu hingga jam 11 malam, Fengxian tak kunjung pulang dan nomor HP-nya tidak aktif lagi. Li Liang kemudian berinisiatif untuk mencari Fengxian menggunakan mobilnya. Sepanjang malam dia berkeliling namun tak juga berhasil menemukan istrinya. Di pagi hari sampai siang, dia menghubungi dan mendatangi rumah kerabat keluarga. Namun tak satu pun dari mereka yang tahu tentang keberadaan Fengxian.
Putus asa tak tahu harus mencari kemana lagi, Li Liang akhirnya memutuskan untuk melapor ke kantor polisi. Perjuangan Li Liang mencari istrinya selama hampir 17 jam, berakhir dengan kabar menghancurkan terkait insiden tragis yang dialami Feng Xian. Setelah kondisinya cukup tenang, pria 29 tahun ini bertanya kepada polisi bagaimana istrinya bisa tenggelam. Para detektif juga masih belum bisa menjawab misteri ini, karena saat melakukan investigasi, mereka mendapati memang danau buatan itu terbilang dangkal. Di sekujur tubuhnya tidak ditemukan tanda-tanda penyerangan, uang serta barang berharga milik Feng Xian juga tidak ada yang hilang. Dalam tanya jawab dengan Li Liang, polisi menemukan satu petunjuk lain dalam kasus ini. Menurut Liang, 2 hari yang lalu dia membelikan skuter listrik untuk istrinya, dan tadi malam, istrinya pergi menggunakan skuter tersebut. Berdasarkan petunjuk yang diberikan Liang, pada sore hari itu juga, polisi segera melakukan pencarian terhadap motor listrik milik Feng Xian. Skuter itu berhasil ditemukan di dasar danau. Jadi detektif membuat asumsi baru, mungkinkah Feng Xian tak sengaja terjatuh ke danau saat melintasi jembatan gantung. Detektif kemudian mengalihkan perhatian mereka ke aktivitas Feng Xian di malam itu, terhitung sejak dia meninggalkan rumah, sampai berakhir ke danau di taman kota. Dari rekaman kamera CCTV yang terpasang di kawasan tempat tinggalnya, Feng Xian terlihat keluar dari rumah pada jam 20.57 di tanggal 9 Mei tahun 2013, di mana dia terlihat mengendarai motor listrik melewati jalan keluar masuk perumahan. Dari situ, dia terekam kamera CCTV jalan pada jam 21.20 saat melintasi jalan raya tak jauh dari taman kota. Namun ada yang ganjil dari rekaman ini. Li Liang berkata bahwa istrinya sedang belajar mengendarai motor. Melihat cara Feng Xian mengendarai motornya, jelas sekali kalau dia sudah mahir. Selain itu, kalau memang Feng Xian ingin belajar mengendarai motor, mengapa harus memilih lokasi yang sangat jauh? Dari rumahnya ke taman kota berjarak sejauh 5 km, bukankah Feng Xian bisa belajar motor berputar-putar di sekitaran kompleks yang sudah sepi di malam itu? Jalanan kompleks perumahannya bagus dan terang, mengapa dia malah memilih belajar motor di taman kota yang sepi dan gelap tanpa lampu penerangan? Mungkinkah Li Liang telah memberikan keterangan palsu kepada detektif polisi? Atau mungkin, justru Feng Xian yang telah membohongi Li Liang terkait alasannya pergi ke danau taman kota di malam itu? Untuk mengungkap kebenaran di balik kasus kematian Liu Feng Xian, polisi kini mengalihkan penyelidikan mereka dan fokus pada hubungan sosial wanita 27 tahun itu. Liu Feng Xian, lahir pada tahun 1986 di Provinsi Sichuan, menjadi sulung dari 3 bersaudara. Setelah menamatkan SMA pada tahun 2004, dia merantau ke kota Changshu yang berada di Provinsi Jiangsu. Di perantauan ini, Feng Xian bekerja di salon wanita sebagai pencuci rambut. Namun karena Feng Xian sangat suka uang, gadis ini mengambil 2 pekerjaan lagi. Pagi hingga sore dia bekerja di salon, sore ke malam dia menjadi pelayan di rumah makan. Kemudian dari jam 10 malam hingga dini hari dia lanjut bekerja sebagai penjaga warnet. Hari demi hari Feng Xian bekerja keras untuk menopang kebutuhan orang tua dan adik-adiknya di kampung halaman. Hingga tak terasa, usianya sudah 27 tahun, Feng Xian belum pernah sekalipun menjalin hubungan cinta dengan seorang pria. Di waktu yang sama, orang tuanya juga sudah mulai menanyakan rencana masa depan Feng Xian. Kapan mau menikah, berumah tangga dan memiliki anak. Umurnya sudah hampir 30. Orang tuanya khawatir kalau semakin ditunda nanti tidak ada lagi pria yang mau menikahi Feng Xian yang sudah jadi perawan tua. Pada tanggal 20 Februari tahun 2013, seorang pria mengajak Feng Xian kenalan melalui aplikasi WeChat. Pria ini adalah Li Liang yang kemudian menjadi suaminya. Li Liang adalah pengusaha yang memiliki bisnis kafe internet di beberapa lokasi. Sejak jumpa pertama, menjalani masa pacaran singkat hingga menikah, Li Liang sangat royal dan selalu menghujani Feng Xian dengan hadiah-hadiah. Mulai dari pakaian sepatu dan tas branded, perhiasan-perhiasan mahal bahkan memberi uang saku untuk Feng Xian. Dengan cepat gadis itu jatuh cinta kepada Li Liang, berpikir akhirnya dia menemukan pria yang sangat mencintainya. Hanya dalam waktu 2 minggu setelah kenal, Li Liang dan Feng Xian menikah pada tanggal 5 Maret tahun 2013. Li Liang berjanji bahwa nanti mereka akan mengadakan resepsi pernikahan di kampung halaman Feng Xian, tapi untuk sementara dia mau mengumpulkan uang dulu dan pernikahan mereka hanya didaftarkan ke catatan sipil. Setelah menikah, Li Liang membawa istrinya tinggal di rumah sewa yang terletak di kompleks Tanglong Vien. Feng Xian tidak bekerja lagi dan hanya mengurus rumah. Namun secara finansial,
Li Liang memberikan uang belanja yang lebih dari cukup untuknya, bahkan Feng Xian masih bisa mengirim uang bulanan untuk orang tuanya di kampung. Siapa yang akan menyangka, tak sampai 2 bulan setelah berumah tangga, Liu Fengxian ditemukan tewas mengambang di danau taman kota. Kejadian naas apa yang menimpa Fengxian di malam itu? Apakah Li Liang bertanggung jawab dalam kematian istrinya, atau masih ada rahasia yang belum terungkap di balik misteri kematian Liu Fengxian? Pada tanggal 14 Mei tahun 2013, 4 hari setelah kematian Liu Fengxian, polisi mengundang orang tua dan suaminya untuk datang ke kantor polisi, menginfokan bahwa kasus ini sudah ditutup dan kematian Liu Fengxian dinyatakan akibat kecelakaan tenggelam. Kepolisian kota Changzhou merilis surat kematian resmi atas nama Liu Fengxian. Li Liang sang suami menerima hasil tersebut, namun ibu Fengxian menolak untuk menerima hasil otopsi terhadap putrinya. Wanita itu ingin supaya kematian putrinya diinvestigasi lebih lanjut, kalau perlu, lakukan otopsi ulang terhadap Fengxian. Di antara barang-barang milik korban, ibu Fengxian mempertanyakan keberadaan HP putrinya. Li Liang mengklaim bahwa malam itu ia sempat menelpon Fengxian, jadi sudah jelas kalau Fengxian membawa HP ketika meninggalkan rumah. Ibu Fengxian merasa bahwa kepergian putrinya ke taman kota di malam itu sangat ganjil. Kalau HP-nya ditemukan, mungkin mereka bisa mengungkap alasan sebenarnya mengapa Fengxian datang ke taman tersebut di malam yang gelap. Si detektif berkata bahwa untuk mengungkap histori pesan dan panggilan telepon yang dilakukan Fengxian, mereka tidak harus melakukan pencarian terhadap HP-nya. Alih-alih, detektif berhasil mendapatkan data dari perusahaan penyedia layanan telepon Fengxian, dan terungkaplah bahwa memang pada malam itu, Fengxian menerima panggilan telepon dari 2 nomor. Pada tanggal 9 Mei tahun 2013, jam 8 malam lewat 51 menit, Fengxian menerima panggilan telepon dari nomor yang 4 angka ujungnya 7116. Panggilan itu berlangsung selama 58 detik. Lalu pada jam 9 malam lewat 28 menit, nomor HP Fengxian menerima panggilan telepon dari Li Liang suaminya selama 1 menit 3 detik. Tak lama kemudian pada jam 9 malam lewat 32 menit, nomor HP 7116 kembali menelpon Fengxian selama 45 detik. Dari data ini, panggilan telepon dari Li Liang terkonfirmasi sesuai dengan keterangannya, yang mana di malam itu, dia memang sempat menelpon Fengxian dan bertanya kepada istrinya, mau kemana pergi malam-malam begini, tapi setelah itu, Li Liang tidak bisa lagi menghubungi istrinya. Jadi bisa dipastikan bahwa penelpon dengan 4 nomor akhir 7116 adalah orang terakhir yang menghubungi Fengxian di malam itu. Data dari perusahaan penyedia layanan telepon kemudian mengungkap bahwa nomor HP dengan 4 angka ujung 7116 terdaftar atas nama adik perempuan Fengxian. Wanita itu pun ditanyai dan memberi penjelasan bahwa nomor itu memang terdaftar atas namanya, tapi beberapa bulan yang lalu, Fengxian meminta SIM card tersebut darinya. Kalau memang SIM card-nya sudah ada di tangan Fengxian, mana mungkin Fengxian menelpon dirinya sendiri? Polisi kemudian menanyai Li Liang perihal nomor HP misterius ini. Menurut Li Liang, dia sempat memakai nomor tersebut selama beberapa hari, tapi itu sekitar 2 bulan yang lalu saat dia baru menikah dengan Fengxian. Peng Tianlai, adik sepupu Li Liang, juga ditanyai. Kali ini, berdasarkan keterangan pemuda itu, terungkaplah bahwa SIM card dari nomor 7116 selama ini dipakai oleh seorang pria yang bernama Jiu Ge. Jiu Ge adalah sahabat Li Liang sejak kecil, berasal dari kampung yang sama dan sekolah di SD hingga tamat dari SMA yang sama juga. Nama aslinya adalah Zhou Jiwei. Menurut Li Liang, sekitar akhir bulan Maret tahun 2013, Jiwei datang ke Changzhou untuk mencari pekerjaan. Selama kurang lebih 1 bulan dia tinggal bersama Li Liang dan Fengxian serta Feng Tianlai. Namun pada tanggal 30 April tahun 2013, Jiwei sudah mendapat pekerjaan dan keluar dari rumah Li Liang. Kemana dia pindah dan dapat pekerjaan di mana, Li Liang mengaku tidak tahu. Jiwei juga tidak pernah bisa dihubungi karena nomornya sudah tidak aktif lagi. Zhou Jiwei keluar dari rumah Li Liang. 10 hari kemudian Fengxian tewas. Sementara Jiwei menghilang entah kemana. Mungkinkah ini sebuah kebetulan saja, atau Jiwei sejatinya terlibat dalam kematian Liu Fengxian? Polisi kota Changzhou mendatangi kampung halaman Jiwei, tapi pria itu tidak ada di sana. Polisi kemudian beralih lagi ke rekaman CCTV, untuk melihat kemungkinan adanya Jiwei atau orang lain yang mengikuti Fengxian di malam kejadian. Tak berapa lama, detektif berhasil menemukan petunjuk baru. Pada rekaman kamera CCTV jalan raya yang terpasang tak jauh dari taman kota,
Ji Yuwei terlihat berada di dalam sebuah taksi. Polisi berhasil melacak pengemudi taksi yang membawa Ji Yuwei di malam itu. Menurut si supir taksi, sekitar jam 8 malam di tanggal 9 Mei tahun 2013, dia memang ada menurunkan seorang penumpang laki-laki di dekat taman kota. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa Ji Yuwei tidak terlihat lagi meninggalkan taman di malam itu. Polisi kembali mencari informasi dari beberapa perusahaan taksi, dan lagi-lagi upaya ini membuahkan hasil. Seorang supir taksi mengaku bahwa dia menaikkan seorang penumpang pria dari taman kota pada tanggal 10 Mei tahun 2013 sekitar jam 4.30 dini hari. Supir taksi ini menceritakan kejadian ganjil saat dia membawa penumpang tersebut. Ketika tiba di tujuan, si penumpang membayarnya dengan uang kertas yang basah. Dia kemudian memeriksa jok belakang tempat penumpang tadi duduk. Jok mobilnya juga basah. Berdasarkan keterangan supir taksi kedua ini, polisi menyimpulkan bahwa Zhou Jiyue memang berada di danau pada malam itu. Kondisi tubuhnya yang basah menimbulkan kecurigaan bahwa pria inilah yang membunuh Liu Fengxian. Selama beberapa hari berikutnya, polisi memusatkan pencarian terhadap Zhou Jiyue di lokasi tempat supir taksi kedua menurunkannya tempo hari. Pada tanggal 13 Juni tahun 2013, sebulan setelah kematian Fengxian, Zhou Jiyue berhasil ditangkap. Di ruang interogasi, tak membutuhkan waktu lama, Zhou Jiyue membuat pengakuan sebagai berikut. Selaras dengan keterangan Liliang, Zhou Jiyue bercerita bahwa dia memang pernah menumpang di rumah sahabatnya itu selama kurang lebih 1 bulan. Di rumah tersebut, selain Liliang, ada juga Feng Tianlai dan Liu Fengxian. Awalnya semua berjalan baik-baik saja, namun setelah 1 minggu, karena Liliang dan Feng Tianlai sering tidak berada di rumah, perlahan-lahan muncullah rasa antara dia dan istri sahabatnya hingga membuahkan hubungan terlarang. Setelah beberapa minggu, Ji Yuwei khawatir kalau perselingkuhan mereka akan ketahuan. Selain itu, dia juga merasa bersalah karena telah mengkhianati sahabatnya. Alhasil, pada tanggal 30 April tahun 2013, Ji Yuwei pamit kepada Liliang dan beralasan kalau dia sudah dapat pekerjaan. Selanjutnya menurut Ji Yuwei, walaupun dia sudah berusaha mengakhiri hubungan mereka, Fengxian terus-menerus menghubunginya dan mengajak bertemu. Ji Yuwei juga sejatinya benar-benar mencintai wanita itu dan tidak mampu membohongi perasaannya lagi. Pada tanggal 9 Mei tahun 2013, mereka sepakat untuk bertemu di taman kota yang sepi dan gelap. Sekitar jam 9.30 malam, Fengxian tiba di taman kota. Mereka selanjutnya duduk di tepi danau, ngobrol dan bermesraan selama beberapa waktu, sampai waktu menunjukkan jam 11 malam, Fengxian berkata bahwa dia harus segera pulang supaya suaminya tidak curiga. Ji Yuwei pun setuju dan bersama-sama mereka menaiki skuter milik Fengxian. Ji Yuwei yang mengendarai motor tersebut, rencananya nanti kalau sudah dekat rumah Fengxian, Ji Yuwei akan turun dan menumpang taksi ke tempat tinggalnya sendiri. Ketika mereka melintasi jembatan gantung, Ji Yuwei mengaku kalau dia kehilangan keseimbangan yang membuat mereka berdua dan motor itu jatuh ke danau. Ji Yuwei yang panik langsung berenang ke tepi danau, namun dia lupa untuk menyelamatkan Fengxian. Setelah ditunggu beberapa jam, Fengxian tak kunjung muncul dari dalam danau. Ji Yuwei terus menunggu, dan ketika pagi sudah menjelang, dia memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Zhou Jiyue mengaku menyesal atas keegoisannya yang tidak menyelamatkan Fengxian, tapi dia mengklaim bahwa kejadian itu murni kecelakaan. Dia mencintai Fengxian dan tidak mungkin sampai hati membunuh kekasihnya. Pengakuan Ji Yuwei tentu sangat tidak masuk akal. Polisi tidak bisa percaya begitu saja. Namun di sisi lain, tak ada petunjuk lebih lanjut yang bisa dikumpulkan, karena Zhou Jiyue selanjutnya menolak untuk menjawab pertanyaan detektif. Satu hal yang bisa disimpulkan saat itu, Zhou Jiyue memang membunuh Liu Fengxian, tapi dia jelas berbohong terkait motif dan kronologi kejadian. Yang pertama, menurut Ji Yuwei, Fengxian terus-terusan menelponnya untuk mengajak bertemu, namun pemeriksaan terhadap histori telepon Fengxian menunjukkan bahwa, sejak Ji Yuwei meninggalkan rumah mereka, Fengxian tidak pernah berkomunikasi dengan Ji Yuwei kecuali 2 kali panggilan telepon di malam tanggal 9 Mei tahun 2013. Ji Yuwei sepertinya berbohong terkait perselingkuhannya dengan Fengxian. Mereka memang bertemu di tempat yang gelap, tapi itu bukan hubungan gelap. Keanehan yang kedua tentunya terkait klaim Ji Yuwei bahwa Fengxian tenggelam di danau. Saat dilakukan pemeriksaan di jembatan gantung, polisi memang menemukan goresan di lantai jembatan yang kemungkinan besar, goresan tersebut berasal dari benturan motor sebelum terjatuh. Cerita Ji Yuwei perihal mereka jatuh ke danau masuk akal, tapi sekali lagi,
Danau buatan itu termasuk dangkal. Feng Xian bisa dengan sangat mudah menjejakkan dua kakinya, lalu berjalan merayap ke tepi danau. Sulit membayangkan wanita itu bisa tenggelam, apalagi saat ditemukan. Feng Xian diketahui menggunakan sepatu hak dengan tinggi 4 cm, di sepatu dan di stokingnya ada jejak lumpur, artinya, setelah mereka jatuh ke danau, Feng Xian saat itu sudah sempat berdiri, jadi ada kemungkinan Zhou Jiyue telah membenamkan kepala Feng Xian ke bawah permukaan air hingga wanita itu pun tewas kehabisan nafas. Pada tanggal 14 Juni tahun 2013, orang tua dan suami Feng Xian diundang lagi datang ke kantor polisi untuk menerima update info terkait hasil investigasi polisi. Namun yang ganjil di sini, Liliang tidak menunjukkan ekspresi terkejut atau marah ketika diinfokan bahwa Jiyue mengakui perselingkuhannya bersama Feng Xian. Alih-alih, dia malah bertanya kepada polisi, kapan investigasi ini selesai dan kapan dia bisa menerima sertifikat kematian istrinya. Menurut Liliang, dia ingin agar masalah ini cepat berakhir dan ingin agar jasad istrinya bisa segera dikremasi. Sementara itu di lain pihak, Ibu Feng Xian tidak percaya kalau putrinya selingkuh dengan Jiyue, apalagi sampai bermesraan hingga jam 11 malam seperti cerita pria itu. Selanjutnya wanita ini memberikan info penting kepada detektif. Dari kabar yang dia terima, Ibu Feng Xian berkata bahwa Liliang saat ini sedang mengajukan klaim asuransi jiwa atas nama istrinya. Seketika si detektif polisi pun tepok jidat, mana jidat temannya pula yang dia tepok. Betul sekali, pembunuhan demi uang asuransi, bagaimana bisa mereka mengabaikan kemungkinan yang satu ini? Liliang dan Feng Xian bertemu dan menikah hanya dalam waktu 2 minggu setelah kenal. 2 bulan kemudian, Feng Xian tewas. Dan sekarang, Liliang berusaha untuk mencairkan uang pertanggungan asuransi atas nama istrinya. Kembali ke pengakuan Zhou Jiyue yang meragukan, polisi kini membuat spekulasi baru. Bisa jadi Jiyue adalah kaki tangan dari pelaku yang sebenarnya, yaitu Liliang suami korban.